Oke, bismillahirrahmanirrahim, saudara. Hari ini ya kita akan diskusi dan juga membahas tentang latihan minggu yang lalu. Minggu yang lalu pokok pembahasan kita adalah tentang putusan dan proposisi ya. Tentu pertanyaan yang mesti kalian jawab minggu yang lalu itu bisa dilakukan manakala kalian memahami tentang apa yang dimaksud dengan proposisi. Sebenarnya kalau kita coba rumuskan ya apa itu putusan dan proposisi, analoginya mirip sekali dengan pengertian dan term, begitu ya. Di mana itu kemiripannya? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Halo? Halo? Siapa yang mau mencoba menjelaskan apa kesamaan antara pengertian dan term dan putusan dan proposisi? Sama-sama verbalisasinya bukan, Pak? Sama-sama verbalisasi dari pengertian dan keputusan, Pak. baik, dari pengertian dan keputusan. Betul ya? Term adalah bentuk verbal dari pengertian. Sementara proposisi adalah bentuk verbal dari putusan. Begitu ya? Betul ya? Oke, saya kira itu betul. Nah, kemudian yang perlu kemudian ditegaskan ya adalah mengenai apa itu putusan. Jadi putusan itu apa? Kegiatan mental lebih lanjutnya, Pak. Kan tadi verbalisasi dari pengertiannya itu term, terus kegiatan mental lebih lanjutnya itu putusan. Kegiatan mental lebih lanjutnya dalam bentuk apa? Pengakuan dan pengingkaran bukan, Pak? Ya, dalam bentuk rangkaian pengertian gitu ya, yang di dalamnya terdapat sebuah putusan, baik dalam bentuk pengakuan atau afirmasi maupun pengingkaran atau negasi. Itu namanya putusan kan? Oke. Jadi ada rangkaian pengertian yang di dalamnya terdapat putusan. Pertanyaannya, Pak, apakah ada rangkaian pengertian yang di dalamnya tidak ada putusan? Ada nggak? Ada, Pak. Ada ya, ada kalimatannya itu rangkaian pengertian di dalamnya, tapi nggak ada nggak ada keputusan di situ. Di manakah rumahmu? Di manakah rumahmu, Zul? Itu putusan bukan? Bukan, Pak. Bukan, itu Pak. Pertanyaan. Oke, ya sehingga ya kita bisa mengatakan bahwa rangkaian pengertian tidak selalu putusan. Jadi putusan itu adalah rangkaian pengertian yang di dalamnya terdapat putusan baik dalam bentuk pengakuan maupun pengingkaran, gitu ya. Ya, Pak. Nah, atau dengan bahasa yang mudah kita pahami, ya proposisi itu
adalah bentuk verbal dari putusan. Kalau dalam bahasa sehari-hari ini yang kita kenal dengan istilah kalimat gitu ya. Halo? Iya, Pak. Kalau term itu adalah kata, meskipun tidak semua kata adalah term ya, dan proposisi itu adalah kalimat. Karena kan kalimat itu terdiri dari kumpulan kata-kata. Ya. Dalam bahasa logikanya, proposisi itu adalah rangkaian dari term gitu ya, atau beberapa term. Oke, sampai situ saya kira sudah memahami ya tentang proposisi dan putusan, sehingga saudara yang kita bicarakan akan lebih banyak mengenai proposisi, karena putusan itu kan ya sudah diverbalkan dalam bentuk proposisi ya. Jadi istilah yang digunakan kemudian akan banyak menggunakan istilah proposisi saja ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang proposisi, saudara, maka ya ciri dari proposisi itu ada dua, benar ya? Ada deklaratif, ya, dan ada informatif. Betul begitu ya? Iya, Pak. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan maksudnya deklaratif dan informatif itu apa? Kalau saya punya proposisi begini, Andi adalah manusia. Itu proposisi deklaratif atau informatif? Deklaratif, Pak. Deklaratif. Pulau Bali adalah pulau terindah di Indonesia. Informatif, Pak. Informatif, Pak. Ya, oke. Jadi proposisi itu biasanya dicirikan dengan deklaratif atau ya informatif. Ya, saya kira itu mudahlah dipahami, betul? Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang ya yang penting untuk dipahami juga adalah unsur dari proposisi. Saya kira unsur utama dari sebuah proposisi adalah ada subjek dan ada predikat. Benar ya? Ya, Pak. Nah, dan di dalamnya juga biasanya ada kopula. Ya. Apa itu kopula? Penghubung, Pak. Ya, benar, penghubung ya. Nah, jadi kopula itu adalah penghubung ya, yang menghubungkan antara subjek dengan predikat. Kita sudah pernah membahas tentang subjek dan predikat ya. Bahwa subjek itu fungsinya adalah mendapatkan pengakuan atau mendapatkan pengingkaran. Sementara predikat itu fungsinya memberikan pengakuan atau memberikan pengingkaran atau negasi. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya. Baik. Nah, kemudian saudara, sebuah klasifikasi itu ya, sebuah klasifikasi itu ada yang disebut dengan proposisi kategoris dan ada yang disebut dengan proposisi hipotetis. Apa itu proposisi hipotetis? Halo, apa itu proposisi hipotetis? Di mana predikat mengakui atau mengingkari subjek tapi pakai syarat, Pak. Nah, ada syaratnya ya. Jadi proposisi hipotetis atau hipotetis adalah proposisi di mana predikat memberikan pengakuan kepada subjek dengan syarat, ada syaratnya. Makanya ada beberapa bentuknya, ada yang kondisional. Jika, ada kata jika, itu kondisional ya.
Iya, Pak. Jika Wawan bisa mengambilkan bulan untukku, maka aku mau menjadi pacarnya. Waduh ya. Itu ya. Itu berarti apa namanya? Kondisional ya. Ada juga yang disjungtif namanya. Pakai atau ya. Atau konjungtif pakai tidak, sekaligus. Nah, nanti pembahasan mengenai proposisi hipotetis ini di kesempatan yang lain ya. Kita akan fokus dulu membahas tentang proposisi kategoris. Nah, proposisi kategoris ini ya adalah proposisi di mana predikat memberikan pengakuan atau tanpa syarat ya. Tanpa syarat, jadi nggak ada syaratnya. Nggak pakai jika, nggak pakai atau gitu ya. Nah, ini yang kita bahas ini adalah proposisi kategori. Nah, di dalam proposisi kategoris itu, ya, itu kan proposisi kan di dalamnya ada putusan. Nah, sumber putusannya itu ada dua macam. Ada sumber putusan yang disebut dengan sintesis a posteriori, nah, gitu ya. Kemudian ada sumber ya putusan analitis atau a priori, bukan a priori nih, a priori ya. Halo, itu bukan a priori ya? Iya, Pak. Iya, apa itu? A priori, Pak, aturan. A priori, Pak. Ya, a priori ya. Baik, nah sekarang kita akan bahas putusan sintesis, namanya juga sintesis ya. Sintesis itu artinya apa sih sintesis? Apa itu sintesis, saudara? Putusan yang dilakukan berdasarkan pengalaman, Pak. Ya, itu definisi putusan sintesis ya. Tapi maksud saya sintesis itu kan Anda harus pahami. Kita sering mendengar kata sintesa ya, mensintesiskan sesuatu. Sintesis itu artinya menggabungkan beberapa hal. Ya, menggabungkan beberapa hal. Tuh ya, jadi mengambil kesimpulan tentang sesuatu setelah kita menggabungkan beberapa hal. Itu artinya basisnya pengalaman ya, basisnya pengalaman. Makanya putusan sintesis itu adalah putusan ya yang berasal dari pengalaman. Gitu ya. Jadi putusan yang bentuknya adalah putusan sintesis atau orang sebutnya a posteriori, maka ya putusan tersebut sumbernya adalah dari pengalaman. Misalnya saya mau bilang begini, di sini siapa ya? Nabila Yufiardi, ada ya Nabila ya? Nabila, ada Nabila? Ada, Pak. Ada ya. Misalnya kita bilang gini, kita buat proposisi Nabila Yufiardi adalah mahasiswi tercantik di UNJ misalnya. Nah, saudara, Anda terima nggak tuh putusan tersebut? Anda bisa menerima proposisi tersebut nggak? Halo? Enggak. Enggak tuh siapa yang bilang enggak? Berani-beraninya bilang enggak ya. Halo? Ya, oke lah, lepas daripada Belum enggak ketemu atau saya iya. langsung, Pak. Oh iya, jadi maksud saya begini, kita harus tahu kok Pak Aib bisa punya
bisa membangun sebuah proposisi yang menyatakan bahwa Nabila adalah mahasiswi tercantik di UNJ. Nah, tentu proposisi tersebut didasarkan pengalaman setelah Paip melihat ada 25.000 mahasiswi UNJ, Paip menilai Nabila ini adalah yang paling cantik. Misalnya begitu. Artinya sumbernya adalah pengalaman. Pun nanti orang kalau nggak percaya, mereka bisa mengkonfirmasi lagi berdasarkan pengalaman mereka. Ya, contoh lain tuh, kalau di buku kan jelas misalnya ada proposisi begini, Gunung Himalaya adalah gunung tertinggi di dunia misalnya. Nah, itu sumbernya dari mana itu proposisi tersebut? Pengalamannya, Pak. Pengalaman. Ada orang mendaki Gunung Himalaya dan mengukur Gunung Himalaya dan diketahui tingginya misalnya sekian ribu kaki. Kemudian orang pernah mengukur semua gunung yang ada di dunia dan ternyata dari sisi ketinggian Gunung Himalaya itu adalah gunung yang tertinggi di dunia. Tertinggi. Iya, ya. Jadi basisnya adalah pengalaman. Itu yang disebut dengan proposisi, ya, sintesis. Nah, nanti kalau Anda bilang kebenarannya, ya, itu adalah kebenaran yang bersifat a posteriori. Kita bisa menerima kebenaran itu setelah ada fakta-fakta yang mendukung, ya, ada pengalaman-pengalaman yang mendukung. Jadi pahami ya? Bisa, Pak. Nah, sementara ada juga sumber proposisi itu yang sumbernya dari putusan analitis. Halo? Jadi tanpa pengalaman, tanpa pengalaman, hanya dengan analisis, ya, terhadap hal tertentu, maka orang kemudian membuat sebuah putusan, sebuah proposisi. Jadi nggak perlu dikonfirmasi melalui pengalaman, kita sudah bisa menerimanya. Itu yang disebut dengan putusan analitis. Nah, kebenarannya itu kebenaran yang bersifat a priori namanya. Kebenaran a priori itu adalah kebenaran yang kita terima sebelum kita membuktikannya. Sebelum ada bukti kita terima aja gitu. Ya, karena secara analitis dia logis. Contohnya ya, kalau saya mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Anda terima? Terima, Pak. Terima, Pak. Anda butuh tanya lagi, mana buktinya gitu? Enggak, Pak, enggak perlu. Nggak perlu. Tapi kalau misalnya Nabila adalah mahasiswi tercantik di UNJ, wah, itu pasti ada pertanyaannya, apa buktinya, gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, ya. Nah, kebenaran yang berasal dari proposisi analitis itu yang disebut dengan kebenaran a priori. Ya. Kita menerima sebelum membuktikan. Anda percaya bahwa nanti ada surga dan neraka? Percaya, Pak. Saya, Pak. Percaya, Pak. Nah, itu termasuk, berarti itu kebenaran apa itu sebenarnya? Anda menerima putusan itu putusan yang jenisnya apa? Analitis, Pak. Analitis. A priori. Iya. Jadi kebenarannya itu bersifat a priori, ya. Oke, jadi Anda mesti bedakan ya, sumber proposisi itu bisa berasal dari putusan yang sintesis, bisa juga berasal dari putusan yang analitis, ya. Nah, nanti ini sebenarnya saudara ada kaitannya dengan apa? Kalau di dunia ilmiah, ya, kebenaran yang dianut dalam kebenaran ilmiah itu nanti kriterianya harus 2. Jadi kebenaran itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran ilmiah apabila kebenarannya bersifat a priori dan bersifat a posteriori. Harus ada dua-duanya.
Kalau hanya salah satu itu belum disebut sebagai benar secara ilmiah. Jadi pahami nggak? Bisa, Pak. Iya, benar Bisa, secara Pak. ilmiah itu ya. Makanya kalau Anda nanti buat penelitian, tuh nanti ya ada sebuah masalah yang Anda kaji, lalu kemudian Anda mendapatkan jawaban yang berasal dari teori misalnya, kemudian nanti teori dicari lagi bukti-bukti yang menguatkan teori tersebut. Jadi ada analitisnya di awal, lalu kemudian ada sintesisnya tuh setelah itu ya. Nah, itu karena memang dunia ilmiah tuh menganut dua kebenaran tadi, kriterianya harus a priori dan a posteriori. Tapi kalau di dalam konteks yang lain kan enggak ya. Di agama misalnya kan ada banyak sekali kebenaran a priori yang kemudian kita terima ya. Iya, Pak. Iya. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Jelas, saudara, Pak. bicara tentang proposisi itu ada apa namanya klasifikasi dari proposisi itu. Ya. Nah, sebenarnya klasifikasi dari proposisi itu didasarkan kepada dua hal. Ya, pada dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah kuantitas. Jadi yang namanya proposisi itu punya kuantitas ya. Apa itu kuantitas? Halo, apa Kuantitas itu bisa dibilang jumlah, Pak. Nah, jumlah ya. Apakah singular ya? Ada tiga kan secara kuantitas ya, singular, apalagi? Partikular, universal. Partikular dan universal. Universal. Itu kuantitas. Nah, lalu kualitas ada dua. Kualitas ada dua. Apa itu? Afirmatif dan negasi. Ya, afirmatif dan negasi atau negatif ya. Artinya predikat mengakui atau predikat mengingkari. Nah, kombinasi dari dua hal itu melahirkan 4 klasifikasi dari proposisi. Ada proposisi yang kita berikan simbol A gitu. A. Apa itu A? Proposisi A itu adalah proposisi yang kuantitasnya singular atau universal, kualitasnya afirmatif. A ya. Nah, kalau partikular afirmatif namanya I. Nah, kalau yang negatif itu E sama O ya. Kalau singular universal negatif itu E. Kalau partikular negatif itu O. Jadi AI temannya EO. Nah, itu negatif. AI itu adalah afirmatif, EO itu adalah Negatif, Pak. negatif. Gitu. Gampang kan? Kalau diagram apa yang lain itu ya nggak usah lah dipelajari ya. Tuh, nanti yang suka dengan simbol-simbol silahkan. Tapi secara umum kita nggak perlu pelajari itulah. Saya kira materi mengenai proposisi itu sampai di situ ya. Nah, jelas sampai sini ada pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Loha. Halo. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Terkait dengan luas term predikat, ini sudah kita bahas nih pada pertemuan sebelumnya ya, saat membahas tentang apa ini ya? Tentang term ya. Iya, Halo? Pak, term. Iya, ini sudah pernah kita bahas Iya, ini Pak. kan? Iya, sudah pernah kita bahas. Jadi kita nggak perlu bahas lagi. Ya, mungkin penegasan saja bahwa
ya kalau kualitasnya afirmatif itu, kalau proposisinya partikular, universal, singular, maka luas term predikatnya pasti partikular. Kecuali kalau ternyata singular, maka luas termnya adalah singular. Misalnya itu Lionel Messi adalah pemain terbaik di dunia. Nah, Lionel Messi itu singular, adalah pemain terbaik. Nah, predikatnya ternyata singular. Ya, iya. Nah, artinya luas term predikatnya juga singular gitu ya. Oke. Tapi kalau yang partikular, universal, singular, ya itu semuanya partikular. Misalnya Andi adalah mahasiswa UNJ. Andi adalah mahasiswa UNJ. Predikatnya siapa? Predikatnya adalah Mahasiswa UNJ. ya, berarti mahasiswa UNJ diberikan, kan predikat kan memberikan pengakuan. Memberikan pengakuan kepada Andi sebagian. Ya, jadi Andi itu diberikan pengakuan sebagai mahasiswa UNJ, sebagian untuk si Andi. Sebagian lagi untuk siapa? Mahasiswa lain. Nah, untuk Lulu, untuk Kukonita, untuk Zahra gitu kan. Makanya luas term predikatnya adalah partikular disebutnya. Begitu ya, dan ini sudah kita bahas lah pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas soal. Benar ya? Tuliskan dua contoh. Tuliskan, ini kalau gampang nggak usah kita bahas ya. Yang kita bahas yang sulit-sulit saja. Tuliskan dua contoh kalimat yang bukan proposisi. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Nah, nggak Bisa, ada Pak. masalah ya. Kalau yang masih belum paham, bilang aja, Pak, coba Pak, apa jawabannya gitu. Tapi kalau udah paham, nggak usah kita bahas lagi. Nomor 1 sudah oke? Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak. Nah, Oke, Pak, oke. oke. Nomor 2, berikan 2 contoh proposisi hipotesis. Oke, Pak. Oke ya, pakai yang jika-jika juga tadi gampang. Jika, ya, lagunya tuh jika ya. Lagunya siapa itu ya? Oke, nomor 3, berikan contoh 2 proposisi analitis dan 2 proposisi sintesis. Coba, saya mau tahu yang kalian kerjakan. Siapa? Yang analitis dulu. Coba sebutkan. Saya mau, Pak. Boleh. Ya, Izin. boleh. Persegi panjang, keempat sudutnya siku-siku 90 derajat. Oke, itu analitis ya. Oke. Pak. Yang lain? Yang lain? Apel adalah buah-buahan, Pak. Apel adalah buah-buahan. Apel adalah buah-buahan. Apel adalah buah-buahan. Maksudnya itu dia bukan buah beneran. Apel adalah buah, Pak, maksudnya. Apel adalah buah. Nah, ini pertanyaannya, apel adalah buah. Emang apel adalah buah. Ini kira-kira ini termasuk analitis apa termasuk sintesis ini kalau apel adalah buah? Halo? Halo?
Sintesis Pak, sintesis. Iya, ini Karena lebih kita ngerasain langsung Pak, makan langsung itu. Iya, lebih cenderung ke sintesis ya kalau apel adalah buah gitu. Perlu dibuktikan itu apel itu adalah buah. Jangan-jangan apel adalah jalan, apel adalah nama jalan. Oke, ya contoh yang lain silakan. Saya Pak, Ya, beras merah berwarna merah. beras merah berwarna merah. Iya. Oke. Ya namanya juga merah ya. Oke. Sekarang yang sintesis. Saya Pak. Ya. Saya Pak. Orang Jawa adalah orang yang ramah. Orang Jawa adalah orang yang ramah. Oke, good. Siapa lagi? Pepaya ini manis. Pepaya ini manis. Iya, oke. Jangan pakai inilah, misalnya pepaya California gitu kan ya. Gitu. Oke, good ya, itu sintesis semua. Oke, sekarang kita bahas nomor 4. Nomor 4, identifikasikan lambang-lambang logika dari proposisi berikut. Lambang-lambang proposisi ini maksudnya ya. Oke, tidak ada gading yang tak retak. Ini apa ini? A, I, U, E, O. Pak saya. Apa? A. Iya. A itu ada yang E, seru nih. Ada yang A, ada yang E nih ya. Tidak ada gading yang tak retak ya. Kalau tidak ada gading itu berarti semua apa? Semua ini berarti ya. Semua, Pak. Ya, ini kan Semua. proposisinya kan bisa kita ubah nih ya, lebih jelas apa? Semua gading Retak. Semua gading akan Retak, Pak. ya, semua gading retak gitu kan ya. Ya, itu artinya ya proposisinya apa? Universal, afirmatif. Iya, kan ada tidak ya, ingat nggak ya? Iya. Jadi dua tidak gitu tuh gitu ya. A ya. Oke, ada orang tidak merasa senang kalau kawannya berhasil. Oh, Pak. Oh. Oh, Oh, Pak. Oh, yang lain? Oh juga Pak. Oh juga. Oh, juga, Pak. Oh, kalau O itu kan berarti apa O? Partikular negatif, Pak. partikular negatif. Negatif, Oke. Pak. Ya, partikular negatif ya. Jadi ini sebagian orang gitu ya. Iya, Pak. Oke. Bagian Tidak merasa senang ya. Nomor 3. Nomor 3, halo. Pak. Pak, universal. Pak. Universal. negatif. Negatif, Pak. Negatif. Bentuk yang jelasnya gimana ya? Halo? Semua pengelolaan negara tidak transparan, Pak. Semua pengelolaan negara ya. Tidak transparan. Semua pengelolaan negara tidak transparan gitu ya. Iya, Pak. Oke, good. Sudah lah ya. Nomor 4 apa nomor 4? I, Pak. I ya. Iya. I, Pak. I.
I. Nomor 5, I juga, Pak. I Lagi. juga. I lagi. I juga atau I lagi? Pokoknya I, Pak. Oh, pokoknya I I, lagi, tuh. Pak, Ada I lagi lagi. alternatif ketiga tuh ya. Oke, nomor 5 sekarang. Tentukan luas term predikat dari proposisi berikut. Semua orang berpendidikan adalah bukan orang desa. Ayo, luasnya apa? Universal, Pak. Universal, Pak. Ya, negatif nih ya, universal, good. Tidak ada orang berpendidikan yang tidak berbudaya. Universal, Pak. Universal, Pak. Universal, Pak. Pinter. Mana nih? Kok lewat? Bentar, ini menghalangi. Terus apa lagi? Banyak orang jahat tidak berpendidikan. Partikular. Banyak orang jahat tidak berpendidikan, gitu ya? Universal bukan? Iya, banyak tidak berpendidikan. Tuh ada tidaknya. Berarti apa itu? Negatif ya? Ya, negatif ya. Iya, Iya, kalau negatif apa? Universal. Iya. Ya. Sedikit orang pandai yang santun. Partikular. Partikular, Pak. Partikular. Partikular, Pak. Partikular. Azam adalah mahasiswa terbaik UNJ tahun 2017. Singular, Pak. Singular, Pak. Singular. Partikular. Ya. Mahasiswa BK adalah mahasiswa VIP. Universal, Pak. Saya universal. 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 Kenapa universal? Kalau Partikular. Partikular, Pak. kalau mahasiswa VIP hanya diberikan untuk mahasiswa BK, yang lain nggak kebagian dong status mahasiswa VIP. Emangnya mahasiswa TP bukan mahasiswa VIP. Emangnya mahasiswa PAUD bukan mahasiswa VIP. Habis semua mahasiswa BK. Ya, kan kalau dia afirmatif, bentuknya afirmatif, selain kalau ternyata dia adalah singular, semuanya itu partikular. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ya, ini bukan mahasiswa BK-nya yang universal, tapi luas predikatnya. Artinya pemberian pengakuan dari predikat ke subjek itu seberapa banyak gitu. Kalau universal, ya kalau partikular berarti sebagian gitu ya. Oke, sebagian lagi untuk yang lain. Sampai sini oke, jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, kalau begitu kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Iya, Pak. Minggu depan kita akan membahas materi lebih lanjut, yaitu tentang penalaran induktif dan deduktif ya, bab 5 ya. Bab 5 ya. Oke, mohon Anda baca itu ya bab 5 ya, semuanya ya. Anda baca, Anda rangkum, Anda buat PPT-nya. Ke depan untuk pertemuan selanjutnya buat PPT atau tidak, Pak? Iya, buat PPT dong. Baca ringkas buat PPT ya. Oke, siap, Pak. Makasih, Baik. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Amin. Ketemu minggu depan. insyaallah. Amin, Pak. Amin, ya Allah. Amin, Pak. Sampai ketemu minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bye-bye. Terima kasih, Bapak. Bye-bye. Makasih, Bapak.